Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mahasiswi jurusan akuntansi SDIE Stekom. Pada pertemuan ini saya akan memberikan kuliah matematika ekonomi yang akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita mulai pertemuan ini, silakan mahasiswi jurusan akuntansi Stekom untuk absensi ya, diisi akad maupun nanti memberikan komen di YouTube ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Saya juga mengingatkan untuk seluruh mahasiswa SD itu untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan untuk menghindari ya penularan COVID-19 yang sekarang masih ada, yang mungkin untuk jangka waktu yang agak lama ya, untuk COVID-19 itu punah atau hilang. Ya, mungkin selamanya ya ada COVID, kita harus bisa menjaga protokol kesehatan agar tidak terkena atau terdampak oleh COVID-19, virus COVID-19. Kita mulai aja pembahasan tentang barisan dan deret aritmatika ini. Dalam matematika ada baris dan deret ya. Gunanya baris dan deret itu nanti sangat diperlukan ya, terutama dalam bidang produksi, quality control, perbankan maupun pemasaran ya. Karena kalau umpamanya kita dalam produksi ya, kalau bisa membuat baris ya, urutan dari produksi, umpamanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita bisa memberikan kode apa tanda ya. Sehingga kita bisa menghitung ya, mengkalkulasi ya, cuma produksi yang akan dihasilkan semuanya dalam 100 hari, dari 200 hari, itu kita bisa hitung ya dari baris dan deret. Juga dalam perbankan nanti bisa mencari bunga banknya, atau mencari cicilan yang harus dibayarkan oleh peminjam, atau nanti kalau laba atau bunga ya dalam menabung. Terus baris dan deret dalam matematika itu ada 2 jenis ya. Itu baris dan deret aritmatika atau hitung. Yang kedua baris dan deret geometri atau ukur. Biasanya baris dan deret aritmatika itu dia memakai operasi penjumlahan ya, atau pengurangan. Kalau yang baris dan deret geometri dia memakai operasi perkalian atau pembagian ya. Tergantung nanti hitungnya gimana. Kalau dari urutannya, jadi kalau yang penjumlahan, kalau menghitungnya dari depannya, umpamanya 1, 2, kita mulai hitungnya dari 2, jadi 1 lagi dikurangi. Untuk membahas hari ini kita akan membahas tentang baris dan deret aritmatika.
Pertama kali kita akan membahas dengan barisan aritmatika. Definisi dari barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku bertujuan adalah selalu merupakan bilangan tetap. Jadi perbedaan antara suku pertama, kedua sama dengan perbedaan dengan suku kedua dan suku ketiga dan seterusnya. Jadi perbedaan itu konstan ya, tetap yang ada perubahan. Jadi barisan itu langkahnya tuh tetap, langkah barisan pertama ke barisan kedua 2 langkah, barisan kedua ke barisan ketiga juga 2 langkah dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan barisan itu barisan bilangan yang selalu selisih setiap dua suku bertunggal selalu merupakan bilangan tetap. Biasanya bilangan tetap itu dalam bahasa dikasihkan notasi dengan atau dilambangkan dengan huruf B ya. B itu sih kepanjangan dari beda. Terus nanti untuk penghitungannya biasanya kita yang selalu dipegang adalah barisan pertama, itu suku pertama. Jadi nanti dia dinamakan sebagai A nantinya. Contohnya ini ya, barisan bilangan itu 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Ini termasuk barisan ya, konstan. Jadi perbedaan antara suku ini dengan suku ini sama. Ini 3, ini juga 3, ini juga 3, 3. Itu yang disebut nanti dengan B atau beda. Ini contohnya 3 ini kan plus ya. Kalau ini 30, 25, 20 ini berarti pengurangan. Jadi 25 kurangi 30 minus 5 itu pengurangan. Ini barisan itu kalau enggak plus ya pengurangan, pertambahan atau pengurangan. Contohnya ya, 1, 4, 7. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Dan seterusnya. Ini bisa diketahui B-nya berarti 3, suku pertamanya berarti 1. Oh ini, tadi pembahasan dari yang pas ya, jadi nilainya menjadi 6 ya, ini 2, 8, 4, 6. Nah, ini sampai sini ya. Secara umum dapat dikatakan ada untuk barisan bilangan itu biasanya dilambangkan dengan huruf U, N, N-nya berapa barisannya ya, U besar ya. Adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku jadi B itu sama dengan UN minus UN minus 1 ya. Jadi atau UN minus 1 kali UN minus 2 dan seterusnya. Jadi beda itu jumlah suku ke N dikurangi jumlah suku ke N minus 1 atau U1 U2 dikurangi U1. Jadi rumus umum ya, suku ke N barisan aritmatika dengan suku pertama U dilambangkan dengan A. Jadi suku pertama itu atau U itu dilambangkan dengan A. Jadi ini A itu suku pertama dari barisan ya. Dan beda tadi keterangan lagi ya, beda antara suku pertama, kedua, dan seterusnya. Tadi kalau ini ya, dari contoh ini kan kita bisa mencari ya, kalau jumlahnya cuma 4 atau kurang dari 10 kali kita bisa mencari ya. Kalau nanti barisannya panjang, jadi kalau barisannya panjang kita membuat suatu rumus ya agar kita
mengerjakannya lebih mudah. Jadi U1 tuh sama dengan A ya. Jadi itu pertama ya. Itu A. Itu kedua U2 sama dengan U1 ditambah B. Di A plus B. U3 berarti U2 ditambah B. Jadi AB plus B. Jadi A plus B. U4 sama U3 plus B. Jadi A 2B sama B. Jadi A 2B. Dari persamaan ini kita bisa membuat kesimpulan ya. Bisa kita UN nanti menjadi ini UN plus B. Jadi A plus N minus 1 kali B. Hasilnya kan ini, karena tadi kan ini U2 kan berarti A plus B. U3 itu A plus 2B. Ini kan berarti dianggap ini N-nya ya. Jadi N-nya kan harus 3, berarti kurang, karena hasil 2 harus dikurangi 1. Jadi rumus dasar untuk mencari barisan aritmetik suku ke N dari barisan aritmetik menjadi ini. UN sama dengan A plus dalam kurung N minus 1 kurung tutup kali B. Jadi umpamanya kita mau mencari suku ke 100 ke 1000 ya kita bisa tinggal masukkan aja. Yang penting kita sudah mengetahui suku pertamanya dan bedanya. Ini keterangannya, ada suku pertama, B bedanya, N banyaknya suku. Contohnya ya, ini bentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan ini. Minus 3, 2, 7, 12, dan selanjutnya ya. Jadi ini dari soal ini bisa diketahui berarti A-nya sama dengan minus 3. Bedanya berarti 2 kurangi minus 3. Jadi minus kali minus berarti plus 2 plus 3. Jadi bedanya 5. Dengan mensubstitusikan itu yang B dan A sudah diketahui, kita bisa mencari suku main yaitu suku ke-8. Di U8 sama dengan minus 3 plus 8 N-nya 8 minus 1 kali 5 itu 32. 30 bisa itu ya untuk barisan apa matematika ya. Yang penting kita memakai ini. Jadi kita pegang rumusnya ya, rumus dasarnya yaitu UN sama dengan A plus dalam kurung buka N minus 1 kurung tutup kali B. Jadi untuk mencari barisan, mencari suku ke N dari barisan matematika itu kita bisa memakai rumus yang ini. N sama dengan ini contohnya ya, tadi kan ini ada coba tadi suku ke 100 dari tadi soal yang di atas sebagai kuis ya, silahkan nanti ditulis di kolom komen ya, komen di YouTube ya. Ini ada contoh kedua, metodenya ini sama. Jawabnya ini juga ini yang ditanyakan N-nya ya. Jadi suku ke 40, suku ke UN 40. Jadi hari ini diketahui jadi B-nya 3, A-nya minus 2. Jadi ini nanti rumus suku ke N adalah UN tadi kan. Kita
yang kita ketahui adalah suku ke N-nya, yaitu 40. Kemudian kita masukkan yang belum diketahui kan N-nya. Ini bisa dikalikan ya. Jadi N ini jadi dapat N sama dengan 15. Jadi ini barisan barisan ini berjumlah 15 barisan. Jadi minus 2 sampai 40 itu ada 15 barisan. Itu tentang barisan aritmatika ya. Sampai di sini ada ditanyakan tentang barisan aritmatika ya. Nah, sudah jelas ya. Yang penting kita memegang ini. Rumus ini ya, kita harus hafal ya. Jadi kalau ditanyakan tentang barisan kita bisa mengerjakan dengan soal yang bisa dibolak-balik ya. Semuanya yang kita tahu cuma suku ke 10-nya, suku ke 15, kita bisa masukkan semua, disubstitusikan, nanti bisa mencari. Gitu. Yang kedua tentang deret aritmatika. Di sini deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pertama barisan ini. Barisan aritmatika jadi jumlah suku ya. Namanya ada 5 suku dijumlahkan. Itu masuk dari suku pertama sampai suku ke-5 dijumlahkan. Atau nanti dari suku pertama sampai suku ke N. Jadi deret itu penjumlahan dari suku-suku dalam barisan aritmatika. Tergantung nanti ditanyakan sampai suku ke 10, ke 20. Dan penjumlahnya juga sampai yang suku ke 20. Jadi secara umumnya itu biasanya untuk deret aritmatika dengan penjumlahan suku itu kita berikan lambang atau anotasi Sn sampai dengan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Untuk lebih memperjelas kita berikan contoh yang kita bisa lebih jelas ya tentang deret aritmatika penjumlahan ya. Makanya diketahui suatu bacaan aritmatika 4, 8, 12, 16, 20 ada 5 suku ya. Itu kan cuma ke 5 suku. Kalau ini kan cuma 5 suku ya, kita bisa menjumlahkan secara manual ya. Ini ditambahkan. Jadi jumlah susu diketahui. Itu untuk jumlah suku yang terbatas ya, namanya di bawah 10 suku. Bagaimana kalau nanti sukunya banyak ya, sampai 50, 60, 70 dan seterusnya. Kita kan tidak bisa memakai penjumlahan manual ya, karena akan terlalu lama ya. Jadi untuk bisa mempercepat ya penghitungan jumlah suku ke N, kita bisa membuat rumusnya ya. Tadi kan UN sama dengan A plus dalam kurung N minus 1 kali B. Jadi U1 itu 5 ya, A ya. Dan seterusnya. Jadi UN itu ini tadi kan. Jadi UN itu bisa disingkat juga, yaitu UN sama dengan A plus Jadi untuk membuat rumusnya kita SN-nya kan tadi ini A plus tadi A minus sampai
terakhir ya, berarti kita gunakan ini sampai UN ya. Ini kita sebut dengan persamaan pertama. Terus dapat pula dinyatakan besar setiap suku adalah B kurang dari suku berikutnya. Jadi kita bisa memakai rumus UN sama dengan U minus B. Kalau UN1, UN minus B ya. Kemudian U, 2B, dan seterusnya. Demikian seterusnya sehingga Sn dapat dituliskan. Ini cara kedua. Sn sama dengan A, ini. Namanya nanti dikalikan ya. Dari persamaan dua ini kita bisa substitusikan ya. 2Sn ini kan bisa dicoret. Dicoret nanti hasilnya menjadi 2S 2NN ya. Ini N suku. Ini kan bisa dicoret ya, kurangin. Bisa menjadi 2Sn sama dengan N kurung buka A plus UN ya. Tadi kan UN kan ketahui ya, A minus B. Jadi hasilnya bisa ketahui. Jadi Sn sama dengan setengah kali N kali A plus, karena UN kan tadi ini A plus ini. Jadi bisa menjadi 2A plus N minus 1 B. Jadi rumus dasarnya ini ya. Dari ini bisa kita singkat ya, di rumus umum jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan setengah N kali A plus U. Itu UN ya, suku ke N. Atau pakai yang ini, Sn sama dengan setengah N kali 2A plus N minus 1 kali B. Jadi rumus dasarnya untuk mencari jumlah suku ke N, kita memakai mana S itu jumlah N suku pertama, A suku pertama, B beda, U suku ke N, N jumlah banyak suku. Jadi umpamanya kita yang diketahui U, kita bisa langsung pakai ini. Kalau yang punya tidak ketahui, kita memakai rumus ini. Ada dua cara ya untuk menghitung. Kita kasih contoh ya. Ini adalah jumlah 10 suku pertama dari deret 2, 5, 8, 11. Jadi kita mencari 10 suku ya dari deret ini. Jadi ini ketahui, berarti dari deret ini bisa ketahui ya. A-nya berarti 2, B-nya perbedaannya 5 minus 2 itu 3, jadi B-nya 3 dan N-nya 100. Sehingga untuk mencari S deret S100 adalah setengah kali 100 kali 2 kali 2 ya. Maksudnya 15.050. Jadi jumlah 10 suku utama dari deret tersebut adalah 15.050. Jadi untuk mencari secara biasa ya, contohnya ini dua. Yang kedua kita mencari jumlah bilang asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Jadi ini yang ditanyakan N-nya ya, kita kan nggak tahu N-nya berapa. Dari soalnya berarti kan jumlah kelipatan
bilangan asli apa jumlah semua bilangan asli pelipatan 3 berarti bilangan aslinya mulai dari kalau bilangan asli kan dimulai dari angka 1 sampai 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Jadi kelipatan 3 berarti bilangan aslinya berarti A-nya mulai dari urutan sukunya mulai dari kelipatan 3 itu 1 kali 3 berarti 3, 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, jadi perbedaannya 3. Sehingga bisa ketahui A-nya 3, B-nya 3, dan UN-nya 9. Jadi dari data ini kita masukkan 9, 3 plus N minus 1 N-nya belum ketahui ya. Jadi ini hasilnya ya N minus 1 jadi 3N minus 3. Jadi 3 kurang 3 berarti 3 berarti 3N sama dengan 99. Jadi N-nya sama dengan 23. Jadi jumlah sukunya ada 23 suku. Setelah kita mengetahui ya jumlah sukunya ya, baru kita bisa mencari jumlah suku ke N-nya. Jadi tinggal dimasukkan aja. Sn sama dengan setengah kali N kali A minus UN ya. Jadi Sn sama dengan setengah kali N-nya 33, A-nya 3, UN-nya kan 99. Maka dihasilkan ini. Itu untuk deret matematika ya. Ini ada kuis juga, carilah 10 ke 9 dari soal seperti di atas ya. Cuma 10 ke 49. Ini materinya ya, untuk barisan dan deret matematika. Jadi secara umum sebenarnya masih mudah ya. Yang penting kita dalam barisan dan deret matematika kita harus memegang ini 3 rumus ini ya. Ini Sn apa jumlah suku KN-nya untuk deret ya. Setengah N kurang buka A plus minus UN ya. Atau pakai rumus ini kalau UN-nya tidak ketahui. Kita bisa memakai Sn sama dengan setengah N kali 2A plus N minus 1 kali 2. Atau yang kedua untuk barisan aritmatika kita pakai rumusnya. UN sama dengan A plus N minus 1 kali 2. Jadi ini ya selalu diingat ya rumus-rumus ini ya. Kita bisa mengerjakan baris dan deret aritmatika. Selanjutnya kita akan tentang penerapan konsep barisan dan deret untuk dalam penerapan ekonominya ya. Jadi barisan dan deret dapat digunakan untuk memudahkan pengerjaan perhitungan bank, metodologi dan sebagainya. Dari persoalan-persoalan itu kita bisa memilih nanti ya, kita memakai deret barisan aritmatika atau cuma pakai deret aritmatika. Contohnya ini untuk baris aritmatika ya. Ketika awal bekerja ini seorang karyawan sebuah perusahaan digaji 700.000 per bulan. 5 tahun berikutnya gaji per tahunnya akan naik sebesar
Rp125.000. Jadi per tahun dia akan naik Rp125.000 per tahun. Jadi sebetulnya untuk tahun-tahun berikutnya berapa gaji karyawan itu per bulan ya, untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-9. Jadi ini bisa kita cari ya, berarti N-nya 700 apa menjadi A kan. Terus bedanya 125, jadi N-nya 9. Nggak akan diboleh ini. Jadi cukup N dapat dibolehkan. Jadi gaji pada tahun ke-9 dia akan menjadi 1.700.000. Kalau contoh 2 itu untuk yang barisan aritmatika, barisan atau deret geometri ya. Jadi ini tidak kita bahas. Kita bahas yang ini. Ya, saja ya. Disebut ya. Jadi untuk materi hari ini, untuk matematika ekonomi, untuk barisan dan aritmatika, untuk sementara sampai di sini ya. Jadi kesimpulannya ya, nanti yang dalam barisan aritmatika kita harus memegang, selalu ingat ya, rumus-rumus ini ya. Ini 1, 2 SN-nya dan rumus yang 3 ini. Rumus ini ya. Jadi kita harus selalu ingat rumus-rumusnya ya. Ini. Terus ini ada tugas ya. Ini tugas. Silakan nanti dikerjakan, tapi tidak harus dikumpulkan ya. Sebagai nanti sebagai untuk latihan ya. Jadi tugas ini tidak harus dikumpulkan. Sebagai latihan nanti gunanya apa? Ini soal-soal ini nanti juga akan keluar di ujian tengah semester maupun ujian akhir semester ya. Jadi semua soal-soal yang ada di materi-materi perkuliahan itu nanti akan keluar semua di UAS dan UTS ya. Tidak nanti ada di acak ya nanti ya. Karena sistemnya nanti untuk UAS itu sistemnya atau UTS sistemnya pilihan ganda. Jadi silakan nanti rekan-rekan mahasiswa untuk hanya ada tugas silakan dikerjakan sebagai latihan untuk dipelajari ya. Kalau nanti pas ada UAS bisa mengerjakan. Silakan tugas ini dikerjakan, tidak harus dikumpulkan.
Itu aja kuncinya, jadi tidak harus dikumpulkan. Demikian untuk kuliah hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan lewat WA. Ya, ada apa belum jelas dan belum mengerti ya, nanti bisa ditanyakan lewat WA aja, bisa Japri lewat WA aja ke nomor saya atau lewat nanti di grup ya. Demikian untuk kuliah hari ini. Sebelum kita tutup, saya mengingatkan kembali untuk selalu absensi isi akad maupun nanti memberikan komen ya di YouTube maupun serta subscribe di YouTube juga. Serta saya juga mengingatkan kembali untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan untuk menghindari tertularnya virus COVID-19 ke kita. Jadi kita harus selalu menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mengurangi bepergian. Demikian kuliah hari ini. Sampai di sini. Itu saya mohon maaf apabila saya kata yang tidak sengaja atau tidak sengaja. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.